hebat, tangannya angkat. Promoter. Tadi tenaga pengajar, tenaga pelatih, kemudian juga kita kalau memerlukan tenaga ahli dari Universitas Tadulako, khususnya yang punya keahlian di bidang IT, keahlian di bidang hukum, keahlian di bidang kimia, keahlian di bidang pendidikan, nah gitu. Itu kita bisa rekrut. Tetapi tetap prosesnya harus kita lewati formal. Jadi kalau misalnya kita memerlukan ini punya kompetensi bagus, ya kita latih sehingga dia bisa kita terima. Ini juga sebagai bentuk bahwa masih minimnya tenaga ataupun tenaga ahli di Mabes Polri. Enggak juga, bukan tenaga ahli. Jadi kan kita bicara tentang profesionalisme. Profesionalisme kejahatan yang arah kepada kejahatan teknologi. Nah, tenaga teknologi itu kita bisa jalin kerjasama. Kan dia juga kerjasama dengan perguruan di luar, jalan, nah gitu. Nah, terutama di Polda. Promoter. Terima kasih Brigjen Pol Dr. Andes Eki Hadi Fesyanto MM, Karwapers SSDM Polri. Yang kami hormati Brigjen Pol Dr. Andes Eki Ketut Argawan SHMH MM, Kapolda Sulawesi Tengah. Brigjen Pol Dr. Andes Yan De Vretes dari SSDM Polri, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan tim dari Mabes Polri, Rektor Universitas Tadulako, Wakil Rektor Universitas Tadulako, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, Direktur Program Pasca Sarjana, Dekan-dekan dan seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada pagi yang cerah ini kita hadir dan berkumpul di conference room gedung IT Center Universitas Tadulako dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Tadulako tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara penandatanganan nota kesepahaman pada pagi hari ini, marilah bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
Marilah kita panjatkan doa bersama, dan pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Aman STMT. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama mengangkat kepala dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberikan berkah dan berjalan dengan lancar. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan Islam dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu. Engkau menyaksikan segala kejadian dan segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradahmu. Ya Allah ya Rahman, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Melapangkan. Pada hari ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Syariah. Tiada lain yang kami memohon kecuali rahmat, inayah dan iradahmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Berikanlah kelancaran pada acara kami ini dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Hadi, Engkaulah Maha memberi petunjuk. Sesungguhnya perjanjian kerjasama yang akan kami lakukan adalah sebuah amanah. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha mengetahui segala ilmu, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Allah yang Maha Pengampun segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Awwal wal Akhir, jadikanlah permulaan pertemuan ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, dan pengakhiran yang memberikan manfaat. Dan aku berlindung kepadamu dari pertemuan yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pengakhirannya kemudaratan. Ya Allah yang Mujib, Engkau Allah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kita sama-sama hormati, sama-sama kita banggakan, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Eki Heri Kristianto MM selaku Kepala Biro SSDM Kepolisian Republik Indonesia. Selamat datang Pak Jenderal. Yang saya hormati Bapak Jenderal Brigadir Jenderal Yan Devres, selamat datang Pak Jenderal. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Kapolda, Bapak Brigadir Jenderal Tutut Al-Gawat SH, selamat datang Pak Kapolda. Yang saya hormati Bapak Kombes Polisi Dr. Yusri Eko, juga dari Biro SDM Mabes Polri, selamat datang Pak, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan seluruh rombongan yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor
Bapak Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Wakil Direktur, yang kami hormati kepala lembaga, sekretaris lembaga, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga berkenan hadir di Media Center dalam rangka menghadiri penandatanganan MOU antara Mabes Polri dengan pihak Universitas Darul Haqoq. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat kita semua. Pertama-tama, mewakili keluarga besar Universitas Darul Haqoq menyampaikan penghargaan dan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang melalui kesempatan ini oleh Bapak Karo SDE yang sudah hadir di hadapan kita sekalian. Saya kira ini adalah sejarah yang tidak mungkin bisa terlupakan dalam perjalanan Universitas Darul Haqoq ke depan. Jujur, hari ini ada 3 jenderal yang hadir di kampus Universitas. Dan secara pribadi juga saya tidak mungkin bisa lupakan naik di mobil Kapolda. Dan sempat kami selfie di mobil. Karena itu sekali lagi mewakili keluarga besar kami dari dosen 1.417 orang dosen, 1.120 tenaga kependidikan, dan 31.061 mahasiswa menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada pimpinan Polri. Ingin kami laporkan bahwa hubungan komunikasi lahir batin antara UNTAD dan Polda, Polri khususnya Polda, itu sudah sejak lama. Ketika kami diberi amanah tahun 2011 yang lalu, sejak 2012 kami memohon kepada Pak Kapolda agar kami diberikan SM dari kepolisian, khususnya dari Tipikor, untuk mengawal semua aktivitas lelang di Universitas Darul Haqoq. Dan sampai sekarang masih hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya ketika anak-anak kami minta izin untuk demo, saya tanya, yang di demo polisinya atau polisi tempat mengadu? 90% mengatakan kami demo ke Polda untuk mengadu. Jadi bukan Polda yang di demo, Bapak Ibu sekalian. Ingin juga kami laporkan bahwa ada 2 polisi yang dari Intel itu sudah 8 tahun juga bersama kami. Ada 2 orang, apa namanya kalau saya, LO. Kemudian mulai tahun 2018 ini Bapak Kapolda juga menempatkan 3 orang yang kami beri nama polisi sahabat kampus, disingkat Polsaka. Jadi sebelum ada MOU, sebenarnya implementasinya sudah lebih dulu Bapak Ibu sekalian. Karena itu kalau ada pertanyaan seperti apa hubungan Polda dengan UNTAD, saya katakan sulit kami gambarkan. Karena mungkin begitu bahagia dan begitu tingginya komunikasi yang terjadi antara Polda dengan Universitas Darul Haqoq. Kami juga ingin sampaikan bahwa ibu-ibu Bayangkara yang ada di sini, baik dosen maupun pegawai, itu jumlahnya di atas 20 orang. Kemudian yang jadi staf pengajar dari jajaran Polda juga ada, yaitu dosen tetap PLU
tidak banyak gajinya, tapi amalnya luar biasa. Sudah memberikan yang terbaik. Jadi yang memegang mata kuliah anti korupsi, kemudian beberapa di Fakultas Hukum, Pidana, mereka ini terlibat baik di kelas reguler maupun non reguler di Fakultas Hukum, Ekonomi, dan juga FKIP. Karena itu saya tawarkan lagi, kalau masih ada Bapak Ibu sekalian dari jajaran Polda yang mau menjadi staf pengajar dan tidak mengganggu tugas-tugas rutin, kami membuka diri untuk kami angkat sebagai dosen tetap Badan Layanan Umum. Mumpung hari ini ada pakar SDM dan Pak Kapolda. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kirimlah sambutan selamat datang Bapak Jenderal, 3 orang jenderal lain di tengah-tengah kami. Terlalu sulit kami menggambarkan rasa bahagia ini. Sekali lagi salam hormat kepada Pak Kapolri yang kami tahu persis karena hadir pada saat beliau menyampaikan pidato pengukuhan guru besar di bidang teroris, dan saya kira baru 1 orang profesor di Indonesia ini yang mendalami teroris. Sudah jenderal, profesor lagi, hidup Polri di tanah tercinta. Saya tidak bisa sampaikan, mohon maaf Pak Jenderal kalau ada hal yang kurang berkenan di Universitas Tadulako selama Bapak berada di sini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Karawat Pers SSDM Polri yang terhormat Brigjen Pol Dr. Andes Eki Hari Fesvianto MM. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salamnya Pak Presiden, salamnya Kapolri dimanapun berada selalu disebutkan sebelumnya sebagai kesatuan NKRI. Yang saya muliakan Pak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Basir. Saya akan menyampaikan nanti amanat atau sambutan Pak Asisten SDM. Yang pertama, beliau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya beliau akan hadir di tempat ini di Universitas yang sangat megah, bagus untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau diminta untuk mewakili mendampingi Pak Kapolri Australia dalam rangka kerjasama capacity building dengan Australian Federal Police di Australia. Untuk itu saya diutuslah ke sini. Saya mohon maaf hadirin dan sekalian, saya harus menyampaikan seperti Pak Asisten. Jadi sikap penyampaiannya seperti Asisten. Boleh? Boleh. Jadi agak panjang. Amin. Sekali lagi. Pak Asisten itu menyampaikan dia tidak selalu baca teks. Jadi ada selalu tambahan-tambahannya. Untuk itu kami nanti mohon maaf izin dulu. Saya izin Pak Rektor, Pak Kapolda, saya akan menyampaikan itu. Untuk itu saya akan mulai. Yang kedua, kami juga memperkenalkan dari SDM Brigjen Pol Jan Depretes. Beliau selesai dari pendidikan Lemhanas, dimintakan sebagai staf khusus di Pak Asisten SDM. Juga didampingi oleh Kombes Sri Eko Panggono di Jakdiklat di bawah Biro Jianstra SSDM. Terus juga khusus, jadi kami datang ke sini berempat. Untuk itu terima kasih atas penerimaannya seluruhnya, baik Universitas Tadulako maupun Polda Sulteng.
Saya akan bacakan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bashir SK MSI, Bapak Kapolda Sultan Brigadir Jenderal Gatot Argaru, para wakil rektor, dekan, dosen dan staf Universitas Tadulako, pejabat utama Polda Sultan dan jajarannya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini berbahagia, marilah kita sekalian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi untuk menandatangani kesepakatan bersama atau MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Tadulako. Hadirin yang saya hormati, Polri merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap kondusivitas keamanan di dalam negeri. Situasi yang aman merupakan prasyarat keberlangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang diemban Polri tersebut merupakan tugas yang tidak ringan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas akan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara bijak dan muatan yang pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif, untuk Polri dihadapkan pada berbagai permasalahan baik eksternal maupun internal. Secara eksternal dirasakan adanya perubahan yang signifikan dalam dinamika aktivitas masyarakat di era informasi dan transparansi, terlebih sejak Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, Presiden baru-baru ini menyatakan bahwa kita memasuki era revolusi industri ketiga yang dibilang 4.0. Kita pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Alvin Toffler tentang perubahan gelombang dunia. Gelombang satu ditandai dengan orang Eropa itu mencari lahan baru di timur, termasuk Indonesia. Lahan kedua, gelombang revolusi industri Prancis. Lalu masuk pada gelombang 3, informasi, teknologi dan informasi. Dan sekarang ini kita sudah memasuki era dari informasi keempat, 4G. 4G HP bapak-bapak lihat sudah ada 4G. Generasi digital keempat. Tahun 2000 kita masih mengenal generasi pertama. Sekarang kita sudah memasuki generasi keempat. Kelima, handphone mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Kita hanya pegang password. Generasi ke-6, kita sudah masuk era cycle, di mana seorang Kapolda, seorang gubernur begitu mau mencalonkan 5 tahun sudah tidak dipilih kampanye, tapi dia kontrak dengan circle, dia kemana-mana bawa tablet circle namanya, memonitor seluruh kegiatannya setiap hari termasuk akun, kecuali tidur dan ke toilet. Jadi katakan misalnya saya mau mencalonkan gubernur Sultan, padahal tidak akan pernah gitu. Jadi saya sampaikan di follower saya pakai circle, kemudian suruh mengikuti kegiatan saya.
barulah dia akan tahu si pemilih itu. Jadi sudah tidak lagi ada demokrasi bicara tentang euforia, tapi bicara teknologi informasi. Nah, untuk itu berkaitan dengan perkembangan teknologi tersebut, termasuk juga teknologi perkembangan teknologi industri 4.0, di mana tidak ada lagi kantor, di mana tidak ada lagi fungsinya optimal, tetapi semuanya rapat hanya dengan satu handphone. Jadi semacam video conference, tapi kita miliki di aplikasi. 500 orang kita bisa rapat bersama-sama dimanapun tempatnya. Tentu dengan kejahatan, dengan model usaha, model pembangunan aspek ekonomi seperti ini, kejahatan di sosial media semakin berkembang. Untuk itu, perlunya kerjasama dengan perguruan tinggi diantaranya adalah tidak hanya berkaitan dengan pelatihan, tidak saja hanya berkaitan dengan masalah keterampilan, tetapi juga pengembangan masing-masing kedua lembaga tersebut untuk menjawab eranya di masa depan. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas semakin besar di tengah-tengah semakin meningkatnya tantangan tugas yang dihadapi Polri. Berbagai persoalan atau masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat harus mampu ditangani Polri sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi ancaman faktual yang dapat mengganggu pembangunan stabilitas pembangunan nasional. Masalah eksternal, kita tidak bisa lagi hidup dalam satu kurun wilayah. Kita tahu Samuel Huntington itu menulis buku tentang The Crash of Civilization, perang peradaban antara Islam dan Barat. Peradaban itu sudah masuk di kita, sehingga alur budaya itu sudah masuk juga di kita. Memisahkan antara nilai religius dan budaya itu menjadi tipis. Nah, untuk itu dengan perubahan seperti itu, Polri juga harus menyikapi. Kita sudah tidak lagi cerita tentang Francis Fukuyama bagaimana jatuhnya komunis dengan runtuhnya Berlin pada tahun 1980. Sudah tidak cerita itu. Kita cerita tentang ke depan, tentang kejahatan, tentang gangguan keamanan dengan standar basic teknologi informasi. Hadirin yang saya hormati, berbagai permasalahan sosial terkait dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dirasakan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan adanya kesiapsiagaan dari institusi Polri dapat mengantisipasi secara komprehensif melalui langkah-langkah yang preventif dengan didukung oleh tenaga kerja yang profesional. Langkah preemptif itu adalah ciri polisi modern, civilian policy. Jadi kalau dulu kita mengenal bahwa polisi itu militer, itu bukan tidak beralasan. Ada alasan karena pimpinan bangsa ini menggali nilai-nilai tugas fungsi keamanan itu dari sejarah. Mungkin rekan-rekan seluruhnya tahu bahwa di Majapahit dulu ada namanya pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara itu ditanya, dia polisi atau militer? Semuanya bilang, oh itu polisi. Polis dalam tugas pokoknya dari dulu to serve and to protect the people on the country. Has not attacking the other crime, tapi dia the hunter of crime, not attacking the other country.
Dia nggak menyerang ke negara lain. Polisi di dunia ini tidak ada yang menyerang ke negara lain. Tetapi Bayangkara itu dengan angkatan lautnya pasukan Allah, dia nyerang ke China, dia nyerang ke Madagaskar, dia nyerang juga ke Dumfu, dia nyerang ke. Pertanyaannya menjadi begini, tugas siapa penyerangan kepada pengembangan wilayah, intervensi militer ke negara lain itu tugas militer. Jadi tidak salah kalau dulu ada istilah Pak Harto, sebetulnya konsep lama Pak Karno yang direalisasi era demokrasi Pancasila era Pak Harto. Jadi kita namanya apa? Sejarah itu tidak bisa bertahan lama karena polisi berada di tengah masyarakatnya itu karena keinginan masyarakatnya. Dia civilian police. Reformasi nasional tahun 1998 bukan keinginan polisi, bukan keinginan tentara, keinginan para pemuda civil society yang menghendaki adanya perubahan. Begitu perubahan terjadi, sistem ketatanegaraan berubah, sipil menguasai pemerintahan, polisinya pun dilebur menjadi polisi sipil, polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan kepolisian nasional Indonesia. Kalau tentara nasional Indonesia, kalau kepolisian negara, karena dia melekat kepada sistem administrasi negara. Jadi kalau negaranya dirubah kembali, polisinya tetap ada. Kepolisian tidak akan pernah hilang dari satu sistem tatanan negara. Oleh karena itu, tugas kepolisian tadi yang kemudian dipisahkan, pemerintah mengamandemen Undang-Undang 45 Pasal 9 ayat 1 sampai 5 sehingga sistem keamanan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. 260 juta jiwa dengan polisi 442.000, Polda 34, tapi Polresnya itu 416, kabupaten kota 556. Tidak cukup. Tidak bisa, karena itu kebijakan setelah reformasi tidak bersinergi antara kebijakan otonomi daerah dengan kebijakan pengembangan keamanan. Pengembangan otonomi daerah ngarah kabupaten dibentuk baru atau Katamanja dibentuk baru, kabupaten dibentuk baru dari tadinya kecamatan. Bukan tempat kecamatannya yang maju yang dibangun kantor kabupaten atau wali kotanya, tapi tempat kabupaten yang sepi karena memang pengembangan. Tetapi tugas Polri tadi to serve and to protect the people in the country. Betul dalam catur prasetya melindungi jiwa raga, tapi yang paling utama adalah tapi yang paling utama adalah jiwa raga orang. Sehingga kantor polisinya, contoh Maluku Utara. Maluku Utara itu poldanya jauh dengan masyarakatnya. Dia harus nyebrang laut 1 jam. Contoh juga di Anambas dengan Natuna. Ini permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tugas preventif itu yang paling besar. Nah, tugas preventif adalah kekuatannya dengan satu keilmuan. Pendekatannya pendekatan keilmuan, keterampilan, profesionalisme. Yang selalu Pak Kapolri menyampaikan gunakan shotgun, not to make hard gun for the attention the crime. Jadi selalu menyampaikan gunakan kekuatan itu dengan shot. Kesepakatan kerja yang kita bangun adalah untuk membangun kekuatan dari aspek shot. Karena yang kita ajak kerjasama adalah para intelektual. Tepuk tangan untuk
Hadirin yang saya hormati, selain sebagai institusi yang merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintah, Polri juga dituntut senantiasa melakukan pembenahan internal sesuai dengan berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan kementerian lembaga lain, seperti melaksanakan reformasi birokrasi Polri di bagian daripada reformasi birokrasi nasional, peningkatan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran dan sebagainya. Tadi saya hantar tentang sejarah Polri di era reformasi. Polri setelah Undang-Undang 45 menyampaikan, MPR mengeluarkan TAP nomor 6 dan 7. Nomor 6 tahun 99 pemeriksaan TNI Polri, TAP 7 pendelegasian tugas keamanan. Baru lahir Undang-Undang 2 tahun 2002. Undang-Undang 2002 Polri tadinya masuk dalam, kita seluruhnya pegawai pemerintah masuk dalam pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang pokok-pokok kepegawaian, di mana sipil, TNI, ABRI itu jadi satu. Tetapi setelah reformasi, Polri punya Undang-Undang 2 tahun 2002, Pertahanan punya Undang-Undang 3 tahun 2002, TNI punya Undang-Undang 34 tahun 2004, ASN, Aparatur Sipil Negara, bukan PNS lagi, karena ASN itu ada dua, pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dengan kontrak kerja. Lembaga OJK, lembaga baru-baru itu, dia sudah doktor, profesor, masuk langsung dia disesuaikan Islam. Lahir Undang-Undang 5 tahun 2014, tidak bersinergi, seluruhnya berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebagai aparat penegak hukum, Polri tunduk patuh kepada sistem aturan administrasi negara. Tentang apa? Pengaturan keuangan Polri pada tahun 2016 memang persepsi publik Polri terendah, ketiga. Sekarang Polri ketiga teratas. Apa yang dibuat pembenahan reformasi internal berkaitan dengan sistem penganggaran 5 tahun berturut-turut positif tanpa catatan. Penilaian kinerja organisasi yang dinilai oleh Menpan terburuk itu di DD levelnya, C, CC, B, BB. Polri pada posisi BB. Sehingga kinerja yang bagus akan merangsang atau mendorong pemberian tunjangan kinerja oleh TKK. Mudah-mudahan kita akan masuk ke level 70% dari 57 sekarang ini, variatif. Begitu. Lalu hukum, Polri sudah tunduk pada hukum sipil. Jadi sistem penganggaran, penilaian kinerja, reformasi Polres sudah mengembangkan dengan sistem transparansi, dengan digitalisasi, inovasi. Silakan terus pacu terus program pemerintah, termasuk juga program bantuan dana desa. Tertibkan, salurkan sehingga pembangunan daerah itu lebih cepat karena ditopang kekuatan dari pembangunan desa. Ekonomi bisa berjalan dengan lancar, itulah yang akan mendukung pada pembangunan daerah. Lalu selama reformasi, Polri sudah melakukan 5 tahap reformasi. Reformasi pertama tahun 2002 itu dengan keluarnya blueprint reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi by polisi, jadi polisi sendiri yang memprakarsai, belum ada lembaga yang mengontrol. Apa? Instrumental, struktural, kultural. Baru keluar Undang-Undang 5 tahun 2005 tentang reformasi birokrasi nasional, Polri masuk dalam
reformasi birokrasi nasional. 11 program, 23 kegiatan. Kemudian yang ketiga 11 program, 32 kegiatan. Lalu sekarang kita masuk di promodel, profesional, modern, dan terpercaya. Profesional itu menuntut kompetensi. Kompetensi ditopang oleh knowledge, ditopang oleh skill, ditopang oleh experience. Bapak perguruan Universitas Tadulako itu membangun knowledge dan membangun skill. Kami menyiapkan lapangannya sebagai pengabdian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Lapangannya kita siapkan. Kita sampaikan di situ bahwa experience adalah pengalaman yang dia tempuh selama dia bekerja sehingga dia mempunyai satu natural pengambilan keputusan yang dibilang insting. Jadi bekerja berdasarkan insting, karena apapun yang dia putus dia sudah cukup, dia tidak akan salah. Itu yang kami harapkan dengan adanya kerjasama tersebut dan seterusnya. Lalu pada pelaksanaan tugas Polri yang utama tadi adalah preventif dengan didukung oleh penegakan hukum yang profesional. Rekan-rekan hadirin sekalian yang saya hormati, kejadian tentang kampanye pilkada Pemda DKI dengan 3 calon pasangan tersebut sebetulnya kalau kita masuk di era preemptif itu tidak terjadi seperti itu, tapi ini sudah menjadi kodrat Allah yang harus kita dapat pelajari. Kalau kita masuk lebih preemptif para Kapolres gitu, jadi begitu menentukan tempat sasaran itu, pengamanan itu, objek, tempat, orang dan sebagainya, materi yang disampaikan. Begitu materi yang disampaikan berkaitan sarana, mestinya dikumpul sosial media yang bawa yang diarahkan, dididik, ditunjukkan surat tugasnya, dididik. Ditanya, interogasi, ada nggak yang sudah terkirim? Oh ada. Kita sampaikan ke Menkominfo untuk dihacker dengan nomor handphone sekian, terkirim ke alamat nomor sekian, tolong dihacker. Sehingga yang ada itu hanya cerita, tapi begitu sudah viral, ini tidak bisa hilang video ini. Sampai kiamat akan bisa dimunculkan. Artinya bangsa turunan kita itu akan selalu bermasalah dengan video itu. Sudah ada yang lipat, cuma nggak dikeluarkan. Jadi ini problem buat kita, sehingga pada pelaksanaan pilkada tahun ini secara serentak Polri akan mengamankan di 117 kabupaten kota dan 17 provinsi secara serentak. Untuk itu tindakan-tindakan kerjasama berkaitan dengan masalah pengamanan ini juga perlu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah cara penanganan secara kearifan lokal dan sebagainya. Pendidikan pasti punya ilmunya. Selain itu, sebagai institusi yang merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintah, Polri juga dituntut untuk senantiasa melakukan pembenahan internal. Kemudian pembenahan internal tadi dilakukan melalui reformasi beberapa tahap, dan kita sudah mencapai kepada tahap permukaan. Keberhasilan Polri dalam penyelenggaraan pembenahan internal juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dari SD sumber daya manusia menjadi human resources ke human capital yang sangat berharga, sehingga capital sangat penting bagi organisasi seperti Polri yang tengah melakukan pembenahan menuju Polri yang profesional, modern dan berkualitas.
modernisasi yang dilakukan Polri tidak hanya melalui pemanfaatan teknologi modern saja, tetapi kultur organisasi, budaya kerja organisasi, personal kultur yang bisa mendukung harapan masyarakat sebagai tadi pelayan masyarakat, itu juga dibangun. Jadi modernisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi peralatan, tetapi juga kultur modern yang dibangun. Jadi kalau misalnya ada polisi kemudian sosial media diviralkan hanya cuma kerjanya kopi gitu, itu juga tolong ini. Yang kita itu tak perlu susah. Jadi polisi sekarang jangan sok-sokan. Jadi kalau Kapolres nggak usah pakai sirine, biasa saja, rotator saja, nggak usah. Dulu bangga sekali kalau bisa dijemput banyak orang itu, dulu bangga. Sekarang diketawain anak-anak, dibilang era now atau now. Orang bilang namanya now. Udah nggak zamannya lagi. Jadi kita juga mesti menyesuaikan berkaitan kultur kemasyarakatan. Di sisi lain, profesionalisme SDM Polri harus ditingkatkan oleh kapasitas bukti, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Kerjasama dengan lembaga pendidikan pelatihan telah dilakukan Polri sejak lama, baik dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, sebagaimana yang dilakukan saat ini dengan Universitas Tadulako, tentu merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi Polri. Oleh karenanya, maka Polri akan terus mengembangkan kerjasama ini sehingga dapat mewujudkan SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Hadirin yang saya hormati, kesepakatan bersama antara Polri dengan perguruan tinggi ini merupakan program Polri berkelanjutan. Itu kenapa Mabes Polri turun dalam menjalin kerjasama begini. Kalau kerjasama hanya Pak Kapolda, seandainya Kapolda itu harus naik pangkat lebih tinggi, kita doakan beliau ada kesempatan kedua untuk naik lebih tinggi. Itu tidak terputus karena Kapolda pengganti itu langsung tidak menindaklanjuti, sehingga tidak sustainable. Kalau kita pantau, kita akan membantu monitor pelaksanaan pengembangan itu, sehingga kita juga bisa menjadi asistensi berkaitan dengan kerjasama di bidang pendidikan, pengembangan pelatihan. Untuk itu dari sini Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa harus Mabes yang turun? Nah, telah dilaksanakan MOU antara Polri dengan 28 perguruan tinggi negeri di Indonesia dan Universitas Tadulako atau UNTAD ini yang ke-29. Tepuk tangan. Kenapa tidak 34 provinsi baru ada yang belum ada perguruan tinggi negerinya Pak? Jadi kayak Kaltara gitu, di Tarakan belum ada perguruan tinggi negeri, yang adanya di Samarinda. Polri sehingga menargetkan setiap Polda minimal membangun kerjasama dengan satu perguruan tinggi, walaupun tidak seluruhnya universitas terkemuka. Diharapkan dengan kerjasama ini bisa saling berbagi, menjaga dan berkeadilan, shared vision, fair and fair, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa. Kesepakatan bersama ini merupakan payung hukum dalam menjalankan hubungan kerjasama kelembagaan yang didasari oleh keinginan bersama kedua belah pihak memberikan sinergi antara Polri dan perguruan tinggi. Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan mulai bidang pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengembangan kelembagaan, remaja dan tenaga ahli. Dengan kesempatan besar ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dalam rangka merevitalisasi Polri menuju terwujudnya pelayanan prima. Oleh karenanya, pada penandatangan ini, kesepakatan bersama ini, saya dengan Pak Satu
agar kita tetap menjaga komitmen kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi moralitas dan kompetensi institusi masing-masing. Yang kedua, selalu membangun komunikasi yang positif berkenaan dengan ruang lingkup kesepakatan ini maupun berkenaan dengan kepentingan lain yang lebih luas. Yang ketiga, bagi Kapolda dan pengembang fungsi SDM pada Polda Sulteng agar segera menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dengan langkah-langkah nyata dalam rangka mewujudkan postur Polri yang profesional. Tadi Pak Rektor Profesor kita Pak Muhammad Basir sudah menyampaikan sudah ada kerjasama yang lebih real. Ada juga dosen dari tenaga pengajar. Kemudian tanyakan, kalau boleh ada, boleh Pak. Itulah tujuan kerjasama itu. Kurang 1.400 dari 31.000 memang berat. Jadi kalau memang Polri ada tenaga, itu bagian dari kompetensi Polri. Lalu itu bagian dari pengabdian melebihi batas kewenangan, melampaui batas. Jadi kalau jadi pengajar baik juga di sini dapat rekom dari Pak Profesor, dari Rektor, usulkan berikan penghargaan. Saya bagian sekarang berfoya-foya untuk memberikan penghargaan. Nggak usah dicari, kita kasih. Yang kesumbat-sumbat itu kita turunin semua. Supaya tadi penilaian kinerjanya bagus, anggaran bagus, itu penyerapan anggaran BTP, kemudian kinerja BP, opini publik di level ketiga. Tetapi data di kami dari tahun 16-17 11.000 anggota Polri bermasalah, 16-17 itu hanya 2.100 yang kita berikan penghargaan. Saya menargetkan 33.000 kita berikan penghargaan dari 442.000. Yang jelas yang kesetiaan 8 tahun itu ya, yang itu udah normal. Tapi yang saya ingin seperti Pak Kapolda pakai pin emas, Pak Wakapolda itu juga pakai pin emas. Tempuhlah prestasi itu sehingga kita akan berikan penghargaan dengan lebih mudah, karena kita targetnya tadi logikanya begini. Kinerja organisasi bagus, tapi yang bermasalah 11.000, pemberian penghargaannya 2.000. Jadi tidak linear. Jadi begitu tadi ini nggak masuk akal gitu. Masuk akalnya gimana? Masuk akalnya 33.000 yang dapat penghargaan, begitu kan? Yang bermasalah tetap di bawahnya 11.000. Begitu. Tetapi dengan pemberian penghargaan yang tinggi, ditambah dengan sistem manajemen kerja by online nanti, pakai digitalisasi, jadi ketik aplikasi SMK, kemudian di situ kontrak antara atasan bawahan, kemudian buat progres pekerjaannya itu selesai langsung cawangin seminggu, selesai cawangin, poin masuk, poin itu yang menjadi skor, sehingga tidak ada lagi nanti pendidikan pengembangan itu seleksi lagi. Kita hanya menargetkan bahwa yang masuk sekolah di bank atau di lingkungan Polri itu yang skornya mulai standar. Jika orang-orang berubah, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, saya juga perlu menambahkan tadi bahwa kita rekrutmen tahun ini terbaik di seluruh 96 KM. Ini Pak Menteri Menpan. Terbersih, transparan, utama. Jadi kalau misalnya tes di sini Pak, di ruangan ini orang tuanya di luar nonton televisi. Begitu di si A si B lulus, dia jawab, nilainya tayang. Kalau benar langsung tayang gitu, oke dia bisa ikutin. Bahkan dia orang tuanya nanti akan bisa lihat di digitalisasi dia di rumah bisa. Gitu. Kemudian begitu selesai waktunya habis langsung lulus tidak lulus. Bapak berani menyeleksi gitu. Saya tawarkan waktu di UI itu, UI nggak berani. Tepuk tangan.
Lalu ditanya, kenapa harus lakukan itu? Ini investasi bangsa. Dia akan menegakkan hukum kalau orang-orangnya itu buruk, masuknya lewat KKN, maka yang menjadi korban masyarakat. Jadi Bapak akan berhadapan dengan polisi yang gajinya negara belum bisa bayar cukup sepenuhnya. Gaji polisi level terendah Tamtama 1,7 juta. Lalu remunerasinya 900. ULP dia terimakan 670 sekian. Sekarang naik di uang makan dari 50 menjadi 60 sejak bulan Januari. Sehingga dia terimakan 3,4. Take home pay gaji keseluruhan. Sekarang kita banding dengan UMR. UMR DKI untuk 4,9 level pengetahuan SMP. Bukan take home pay. Take home pay dia diterimakan lembur 1 minggu 2 kali lipat ditambah dengan tunjangan hari raya. Jadi sebetulnya dengan gaji yang kecil, begitu diberikan kewenangan yang luas masuk ke Bapak akan satu jalan itu bisa dimintain uang sama polisi karena melakukan pelanggaran. 3 polisi sama yang di Pak SDM dengan Pak Kapolri ke bekas jajahan Rusia, Georgia. Jadi polisinya di bawah gajinya, kemudian kepala polisinya bilang kamu selebihnya cari sendiri. 1 orang itu bisa ditilang 5 kali dalam 1 jalan, dimintain uang 5 kali. Lalu dipecatin seluruhnya. Jumlah polisinya 47.000, dipecat 40.000, itu tinggal 7.000. Digaji naikkan 10 juta kalau dirupiahkan. Tertib, bagus. Jadi Pak, aspek kesejahteraan perawatan personil itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami. Untuk itu, atas seluruh kerjasama yang kita sudah lakukan, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako atas kerjasamanya sehingga penandatangan bersama ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berkeyakinan bahwa kerjasamanya akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 11 Maret 2018, 11 Maret 2018, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Dr. Agus Arif Sulistianto MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan Karuan Pers SSDM Polri, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Eki Hari Festianto FM, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Tadulako pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.